Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellstar Part 6. Pada cerita sebelumnya, Lo Feng yang berusaha kabur dari kejaran Ayah Wei tak sengaja menemukan pulau yang mengandung banyak sekali tumbuhan roh, yaitu sebuah tanaman yang memiliki kekuatan besar serta harga yang mahal. Namun di saat itu juga Ayah Wei datang dan ia juga melihat tanaman roh tersebut yang untungnya posisi Lo Feng masih belum ketahuan. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, Mimin meminta bantuan kepada kalian untuk memberikan subscribe di channel ini karena bantuan subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel Mimin serta memberikan semangat kepada Mimin untuk bisa upload video terbaru. Dan mari kita lanjutkan lagi cerita dari Donghua Swellstar. Cerita berlanjut dengan Lo Feng yang kembali ke dalam tanah setelah menguping pembicaraan dari Ayah Wei kepada istrinya yang akan meminta bantuan dari kesatria milik keluarga Bolinas untuk memanen jantung roh dari tumbuhan roh. Lo Feng pun juga menghubungi Aula Jingxia untuk meminta bantuan kepada mereka berupa mengirim kesatria terbaik untuk menangani masalah dari keluarga Bolinas. Tidak lama setelah itu, Lo Feng melihat kalau kesatria bantuan dari keluarga Bolinas sudah datang duluan. Sedangkan bantuan dari Aula Jingxia masih akan terlambat 2 jam lagi. Dari kejauhan, Lo Feng melihat ada 3 kesatria dewa perang yang dikirim oleh keluarga Bolinas. Dan di antara mereka, ada salah satu orang bernama Catelyn, yaitu kesatria yang terkuat dari mereka bertiga. Bahkan Ayah Wei takut kepadanya. Lo Feng semakin terkejut setelah melihat Catelyn yang ternyata juga memiliki kekuatan spiritual. 你们保住自己安全边的其他柳树，要其他柳树，兔王被我完全牵制住时，居然能够控制14把飞剑。 Kemudian mereka memulai penembangan tumbuhan roh yang ada di depan mereka untuk mengeluarkan jantung roh dari batang. Pertarungan mereka dalam menebang tumbuhan roh sebagian besar dilakukan oleh Catelyn karena dengan kekuatan spiritualnya ia mampu menebas serabut-serabut pohon dengan mudah. Sampai pada akhirnya mereka berhasil mengeluarkan jantung roh dari dalam batang pohon. Lo Feng pun mengambil kesempatan tersebut untuk merebut jantung roh dari mereka. Dan setelah hasil mengambil jantung roh tersebut, Lo Feng segera kabur ke dalam tanah agar Catelyn kesulitan mendeteksi keberadaan Lo Feng. Sekarang Catelyn sangat marah kepada Ayah Wei karena sejak awal Ayah Wei tidak memberitahu kalau ada orang asing yang juga berada di pulau ini. Ayah Wei pun menjelaskan siapa orang itu dengan memberitahu semua hal mengenai Lo Feng yang berasal dari Aula Jingxia. Catelyn yang mendengar itu langsung tahu mengenai Lo Feng karena ia pernah mendengar berita tentang Lo Feng yang telah mencetak rekor baru sebagai kesatria terbaik di camp pelatihan elit. Catelyn pun memutuskan untuk membiarkan Lo Feng pergi karena mereka harus melanjutkan pemanenan dari jantung roh sebanyak mungkin sebelum bantuan dari Aula Jingxia datang karena Catelyn yakin kalau Lo Feng sudah memanggil bantuan dari Aula Jingxia. Di bawah tanah, Lo Feng memutuskan untuk menggunakan jantung roh yang baru saja ia ambil agar bisa bertarung melawan Catelyn bersama yang lain untuk memberikan waktu kepada Aula Jingxia sebelum Catelyn berhasil mendapatkan semua jantung roh dari pulau ini. Lo Feng pun meminum cairan yang berasal dari jantung roh yang ternyata rasanya sangat berbeda dengan darah naga yang kemarin. Jika kemarin Lo Feng merasakan kesakitan setelah menyerap kekuatan dari darah naga, sekarang Lo Feng malah merasakan kenyamanan dari kekuatan jantung roh dan tidak membutuhkan waktu lama. Sel yang berada di dalam tubuh Lo Feng sudah berevolusi dengan cepat, membuat kekuatan Lo Feng meningkat drastis berkat cairan dari jantung roh. Di saat yang bersamaan, Catelyn bersama teman-temannya sedang berusaha menebang pohon roh yang lain sampai mereka berhasil merubuhkan pohon tersebut. Namun di saat itu, Lo Feng muncul di hadapan mereka dan Lo Feng langsung bertarung melawan mereka berempat secara bersamaan.
虽然无法自转之力，飞刀的冲击力超。怎么可？ Tak disangka, peningkatan kekuatan Lo Feng sekarang sudah berada jauh di atas mereka. Bahkan Catelyn sudah tidak bisa melukai Lo Feng dengan kekuatan spiritualnya. Ditambah lagi dengan jumlah mereka yang berempat, mereka masih belum bisa mengalahkan Lo Feng. Walaupun di pertarungan itu, Lo Feng tidak bisa merusak baju zirah Dewa Hitam milik mereka, Lo Feng masih bisa membuat badan mereka remuk dengan pukulan Lo Feng yang sangat keras. Setelah membuat Catelyn bersama teman-temannya bonyok, Lo Feng mengambil jantung roh dari pohon yang mereka tebang, sekaligus merebut beberapa jantung roh yang telah mereka ambil sejak awal. Sekarang pun Catelyn bersama teman-temannya menyadari kalau mereka tidak akan bisa menang melawan Lo Feng, dan mereka memutuskan untuk kabur. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba saja datang sebuah bola api raksasa yang mendekati pulau. Yang ternyata dari dalam bola api itu muncul seorang perempuan yang merupakan salah satu tetua dari HR Alliance keluarga Bolinas, bernama Tetua Fair, yang kedatangannya karena dipanggil oleh Catelyn untuk meminta bantuan mengalahkan Lo Feng. 焰绕身，凌空飞行。 Di sana pun Catelyn mengadu kepada Tetua Fair kalau Lo Feng telah menyerang mereka dalam memanen jantung roh. Mendengar hal tersebut, Tetua Fair marah dan langsung menyerang Lo Feng. Lalu terjadilah pertarungan di antara Lo Feng melawan Tetua Fair. Yang tak disangka kekuatan dari Tetua Fair sangat besar, melebihi Catelyn yang tadi bertarung melawan Lo Feng. Ia mampu dengan mudah menghentikan serangan Lo Feng dan membuat Lo Feng terpojok. Lo Feng pun mau tidak mau harus menghindari pertarungan dengan menjauh dari Tetua Fair. Lo Feng semaksimal mungkin menjaga jaraknya dari jangkauan serangan Tetua Fair. Untungnya tidak lama kemudian bantuan tambahan dari Aula Jingxia telah datang, yang tadi diminta oleh Lo Feng, membuat Tetua Fair berhenti menyerang Lo Feng. Bantuan dari Aula Jingxia diwakilkan oleh Inspektur Zhu Shi bersama seorang kesatria yang belum pernah Lo Feng lihat. Di sana pun Inspektur Zhu Shi bersama Tetua Fair sedikit melakukan negosiasi mengenai hak milik dari kekayaan pulau ini. Siapa yang pantas untuk memiliki semua jantung roh beserta kekayaan alam di pulau ini. Negosiasi mereka mendapatkan titik tengah dengan masing-masing pihak setuju jika pulau ini tidak menjadi milik siapapun dengan dianggap sebagai pulau tanpa pemilik. Sedangkan tumbuhan roh yang berada di pulau ini boleh diambil oleh siapapun. Dari kesimpulan tersebut, Inspektur Zhu Shi bersama Tetua Fair memutuskan untuk melakukan perlombaan dalam memanen tumbuhan roh. Barang siapa yang mengambil jantung roh tersebut, maka jantung roh itu akan menjadi hak milik bagi yang mengambil. Tetua Fair pun langsung menyuruh Catelyn bersama teman-temannya untuk mengambil jantung roh sebanyak mungkin. Sedangkan dari Aula Jingxia hanya mengirim satu orang untuk mengambil jantung roh tersebut. Bahkan Lo Feng diminta untuk tidak ikut dengan istirahat di dekat Inspektur Zhu Shi. Dan kesatria yang dibawa oleh Inspektur Zhu Shi mulai bergerak mengambil jantung roh di Pulau Kabut. Inspektur Zhu Shi berani melakukan hal ini bukan tanpa alasan, yang dimana kesatria itu merupakan kesatria yang sangat kuat karena ia merupakan kesatria yang dilatih secara langsung oleh pemimpin Hong, dan kesatria itu bernama Bing Shan. Jika secara kasar kekuatan yang dimiliki oleh Bing Shan berada di atas dari Inspektur Zhu Shi serta setara dengan Tetua Fair, dan senjata utama yang dimiliki oleh Bing Shan merupakan elemen es yang berasal dari persenjataan serta tekniknya. Bing Shan pun mengambil semua jantung roh dengan mudah, bahkan ia juga merebut jantung roh yang diambil oleh Catelyn bersama teman-temannya, membuat Bing Shan mendapatkan jantung roh yang banyak sampai berjumlah 98 jantung roh.
Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba saja dari bawah tanah muncul beberapa rotan besar yang menyelimuti Pulau Kabut. Akibat kemunculan rotan itu, Bing Shan sekarang dibuat repot oleh rotan-rotan yang mengincar dirinya. Bahkan dengan kekuatan Bing Shan yang cukup besar, ia masih belum mampu memotong salah satu rotan tersebut. Inspektur Zushi pun meminta kepada Bing Shan untuk kembali ke dalam pesawat. Dan setelah Bing Shan masuk ke dalam pesawat, mereka bertiga pun pergi menyelamatkan diri dari serangan rotan tersebut. Di dalam pesawat, Inspektur Zushi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lo Feng karena telah berhasil menemukan tumbuhan roh, dan juga Inspektur Zushi memberitahu kalau kemungkinan Lo Feng sudah tidak bisa belajar di camp pelatihan elit karena kekuatan Lo Feng sudah berada di atas rata-rata. Dan Lo Feng secara resmi telah lulus dari pembelajaran camp pelatihan elit. Sedangkan mengenai rotan raksasa tadi, Bing Shan telah melaporkannya kepada pemimpin Hong. Dan sebentar lagi pemimpin Hong akan tiba di pulau itu untuk menangani rotan tersebut. Sedangkan di pulau tersebut ternyata tetua Fair juga memanggil bantuan dari guru-guru besar milik keluarga Bolinas. Namun di saat yang bersamaan pesawat milik pemimpin Hong telah tiba. Dan setelah pemimpin Hong keluar dari pesawat, mereka semua terkejut dengan mereka memberikan hormat kepada pemimpin Hong. 老师 我看到了你们的战绩， 见过第一元老， 见过第一元老。 Di sana, pemimpin Hong telah menyadari kalau tetua Fair bersama guru besar dari keluarga Bolinas datang untuk mencoba menangani rotan tersebut. Dan dengan baik hati, petinggi Hong akan memberikan mereka kesempatan untuk mengalahkan rotan itu. Jika berhasil, mereka diperbolehkan membawa pulang kekuatan dari rotan itu. Namun jika gagal, mereka harus segera pergi dari pulau ini. Tetua Fair bersama ketiga gurunya pun berterima kasih, dan mereka langsung mencoba mengalahkan rotan tersebut. 谢第一元老。打起来！ 舞蹈任务结束。 Tidak lama setelah mereka pergi, terjadi ledakan besar dari arena pertarungan mereka yang kemungkinan berasal dari kekuatan tetua Fair bersama ketiga gurunya dalam menghadapi rotan tersebut. Dan setelah itu, tetua Fair bersama ketiga gurunya kembali dengan keadaan terluka, dan mereka menyampaikan kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan rotan itu. Sesuai dengan perjanjian mereka di awal, mereka akan segera pergi meninggalkan pulau ini. Lalu pemimpin Hong maju mendekati rotan tersebut, yang tidak disangka ia akan melawan rotan itu tanpa menggunakan persenjataan maupun baju zirah pelindung. Pemimpin Hong pun mengeluarkan kekuatannya dengan menggunakan serangan ledakan yang berhasil memusnahkan semua rotan dengan hanya satu kali serangan. Kemudian pada keesokan harinya, Lo Feng sudah berada di asrama, dan ia sekarang sudah dijemput oleh Inspektur Zushi untuk mengantarkan Lo Feng ke tempat pemimpin Hong karena Lo Feng dipanggil secara langsung oleh pemimpin Hong. Setibanya Lo Feng di tempat pemimpin Hong yang berada di markas besar Aula Jingxia, Lo Feng bersama Inspektur Zushi disambut oleh hologram AI yang mempersilahkan mereka berdua untuk masuk. Kemudian Lo Feng pun diminta masuk ke dalam ruangan pemimpin Hong sendirian, yang dimana di dalam sana pemimpin Hong menyambut Lo Feng dengan bahagia, dan juga pemimpin Hong sudah menyiapkan hadiah untuk diberikan kepada Lo Feng yang dapat Lo Feng pilih sendiri. Pemimpin Hong pun mengeluarkan barang-barang level tinggi sekaligus legendaris untuk bisa dipilih oleh Lo Feng. Lo Feng pun mulai memilih hadiah dari yang ditawarkan oleh pemimpin Hong. Pertama, Lo Feng mengambil hadiah berupa baju zirah Dewa Hitam yang memiliki ketahanan super duper keras, bahkan Lo Feng tidak bisa menghancurkan baju zirah Dewa Hitam milik Ayah Wei pada saat pertarungan kemarin. Hadiah kedua, Lo Feng memilih senjata legendaris yang bernama Heaven Forbidden Shuttle
yaitu sebuah senjata yang terdiri dari gabungan 359 pedang kecil yang dapat berubah bentuk sesuai keinginan sang pengguna. Senjata ini biasanya hanya dikhususkan untuk para kesatria yang menguasai kekuatan spiritual seperti Lo Feng. Lalu hadiah ketiga, Lo Feng memilih buku teknik tingkat tinggi dari kekuatan spiritual agar Lo Feng bisa membuka potensi penuh dari kekuatan spiritualnya. Hadiah keempat, Lo Feng memilih sebuah alat transportasi canggih berupa jet cerdas autopilot yang dikendalikan langsung oleh AI. Hadiah kelima, Lo Feng memilih obat dari tumbuhan untuk diberikan kepada kedua orang tua Lo Feng agar mereka bisa menjaga kesehatan. Dan Lo Feng pun telah selesai memilih hadiah dari yang ditawarkan oleh pemimpin Hong. Kemudian pemimpin Hong masih memberikan pilihan kepada Lo Feng yang kali ini merupakan promosi untuk menjadi pemimpin di suatu wilayah yang dapat Lo Feng pilih sendiri mau memimpin di wilayah mana, karena dengan kekuatan Lo Feng sekarang, Lo Feng sudah pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Lo Feng pun memutuskan memilih menjadi pemimpin di wilayah Aula Jingxia, kota Jingnan, yaitu kampung halaman Lo Feng, agar Lo Feng masih bisa tetap bertemu dengan keluarganya di sana. Kemudian setelah selesai berbicara dengan pemimpin Hong, Lo Feng keluar dari markas besar Aula Jingxia, yang tak disangka di depan gerbang hadiah-hadiah yang Lo Feng pilih tadi sudah berada di depan, termasuk jet pribadi serta perlengkapan lainnya yang sudah dimasukkan ke dalam pesawat. Di dalam pesawat tersebut, Lo Feng disambut oleh AI yang mengendalikan pesawat ini, dan sang AI sudah tahu kalau Lo Feng merupakan tuan barunya. Lo Feng pun meminta kepada jetnya untuk mengantarkan dirinya ke asrama. Setibanya Lo Feng di asrama, ia langsung mencoba baju zirah Dewa Hitam yang ternyata menggunakan teknologi nano, dapat menjadi baju zirah Dewa Hitam secara utuh serta dapat berubah bentuk menjadi apapun sesuai keinginan sang pengguna agar memudahkan sang pengguna dalam menyimpan baju zirah. Bahkan zirah Dewa Hitam dapat berubah menjadi cincin. Pada keesokan harinya, Lo Feng mencoba peralatan-peralatan yang kemarin diberikan oleh pemimpin Hong. Lo Feng berpergian menggunakan jet pribadi miliknya serta turun menghadapi Raja Monster Naga Komodo. Dalam menghadapi Raja Naga Komodo, Lo Feng menggunakan senjata legendaris Heaven Forbidden Shuttle serta memakai baju zirah Dewa Hitam. Xian Mao，看来此话不假。刀片、威力都不小，非常。 Berkat peralatan tempur tersebut, Lo Feng berhasil mengalahkan Raja Monster Naga Komodo dengan mudah. Kemudian, Lo Feng mengambil tanduk dari Raja Komodo untuk diberikan kepada markas Aula Jingxia sebagai bukti kalau Lo Feng telah berhasil membunuh monster tersebut. Dan karena Lo Feng sudah dianggap sebagai kesatria dewa perang tingkat tinggi oleh pemimpin Hong, maka Lo Feng diberikan sebuah helm virtual oleh Aula Jingxia, yang dimana helm ini akan menghubungkan Lo Feng secara langsung ke dunia virtual, khusus bagi para kesatria dewa perang. Dengan alat tersebut, Lo Feng akan bisa berkomunikasi dengan kesatria dewa perang lain, bahkan termasuk pemimpin Hong. Kemudian, Lo Feng memberitahu kepada semua teman-temannya yang sekarang masih melaksanakan ujian bertahan hidup kalau ia sudah lulus dari camp pelatihan elit. Di sana, Lo Feng mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka selama ini, dan Lo Feng berpamitan dengan mereka. Lo Feng juga berpamitan dengan rivalnya Candace melalui pesan surat elektronik. 关主说我已经不用留在。你就要毕业了，这么快？但这和你趁机开溜是两码事儿。如果有你在，以后要是有江南基地式的防卫任务，我们战神宫再去。一言为定。一言为定。回到江南基地时，保重。
Tidak hanya berpamitan dengan teman-temannya, Lo Feng juga berpamitan dengan guru-guru di camp pelatihan elit. Dan setelah itu, Lo Feng pergi dari camp pelatihan elit menuju ke kota tempat kelahirannya, yaitu kota Jingnan, untuk menjadi pemimpin di sana. Dan sepertinya untuk cerita part 6 dari serial Donghua Swellet Star sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan lagi di part ke-7. Jika kalian suka dengan cerita dari Swellet Star, bisa beri like dan subscribe di channel Mimin agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.